Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita dengarkan Dhamma Desana yang akan dibawakan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang harus berbahagia karena 3 keberuntungan. Yang pertama, harus berbahagia karena terlahir sebagai manusia, beruntung sekali. Yang kedua, harus bahagia karena mengenal Dhamma, beruntung sekali. Yang ketiga, harus berbahagia karena masih hidup sehingga masih bisa mencari kesempatan berkarma baik ria untuk pesangon pindah alam. Beruntung sekali. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak, saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang kita sudah masuk bulan Oktober. Kami sebagai guru di sini, dunia pendidikan, tiba-tiba menyadari setengah tahun sudah lewat sejak anak-anak berhenti tatap muka sekolahnya. Dan kalau kita lihat setengah tahun ini kita ngapain aja ya gitu. Tiba-tiba sudah Oktober, November, Desember, 2021. Coba kita lihat setengah tahun ini kita gedebak-gedebuk ini ngapain aja. Beberapa hari yang lalu kami mendapat satu cuplikan film pendek yang dibuat oleh teman-teman kami, kebetulan mungkin ada di sini juga. Itu pasangan psikiater dan psikolog. Mereka membuat satu film dokumenter yang berkenaan dengan anak-anak atau ya mungkin dari anak sampai dewasa gitu ya, yang cacat mental. Ini proyek yang sangat bagus karena saya melihat di situ dunia anak-anak atau orang-orang yang cacat itu seperti apa, dan alangkah hebatnya bahwa masih ada orang-orang yang punya metta karuna, cinta kasih, welas kasih, untuk ngopeni anak-anak yang terpinggirkan seperti itu. Lalu saya pikir, wah kalau gitu 3 keberuntungan ini masih kurang. Keberuntungan pertama adalah beruntung terlahir sebagai manusia. Saya sudah melihat itu, saya pikir saya ini masih kurang ngomong, aduh beruntung banget. Kenapa? Saya bukan cuma terlahir sebagai manusia, tapi saya terlahir sebagai manusia yang tidak cacat. Katanya disebutkan normal. Seberapa sih saya ini menyadari keberuntungan saya terlahir sebagai manusia dan tidak cacat? Seberapa sih saya kurang menghargai, kurang bersyukur karena terlahir tidak cacat? Semua orang juga ya melihat anak-anak yang nggak bisa apa-apa. Saya ngomong sama Wina, wong namanya diapa gitu. Nah, di dalam film pendek itu terakhir kali ada kata-kata yang bagus. Oh, mereka yang terlahir cacat pun masih punya makna. Memberi kesempatan pada kita yang katanya tidak cacat, yang katanya normal ini untuk melatih kebajikan kita,
memberikan karma baik, memberikan pertolongan, sumbangsih, dan segala macam. Saya teringat berpuluh tahun yang lalu, kami beberapa orang yang dari Klaten dan Paraan itu sempat berkunjung ke tempatnya Bu Sosro di Slawi. Adi ikut mungkin ya. Bu Sosro itu punya sekolahan untuk anak-anak tunarungu. Saya pikir dalam satu hal Bu Sosro ini ya beruntung sekali ya. Punya kancah untuk menanam kebajikan. Jadi meskipun ada anak-anak yang notabene tanda tanya, wong-wong itu buat apa? Kita nyadari adanya dunia yang membutuhkan kasih sayang, kepedulian, cinta kasih, sumbangsih, segala macam itu tetap ada hubungannya dengan kita masih hidup sehingga tadi yang keberuntungan ketiga masih bisa mencari pesangon pindah alam. Ibu Bapak, karena waktu kami ke Slawi itu pergi ke sekolah tunarungu, itu anak-anaknya itu tidak cacat mental tapi cacat fisik. Maka kami melihat satu fenomena yang menarik, bagaimana anak-anak ini meskipun fisiknya tidak normal, boleh dikatakan cacat. Sekarang istilahnya difabel, different ability, kemampuannya berbeda. Karena tidak bisa diomong cacat, tapi kemampuannya berbeda. Jadinya difabel. Karena mereka kondisi pikirannya tidak cacat, oke-oke saja. Maka menarik sekali melihat bagaimana orang yang cacat fisik, ya, jadi fisiknya yang nggak oke, itu masih amat sangat lebih beruntung daripada kalau yang mentalnya difabel. Setuju ya? Kami melihat di sekolah SLB apa? A atau B atau C. Pokoknya untuk orang-orang yang tunarungu. Itu mereka perjuangannya untuk belajar itu luar biasa. Mereka tetap punya standar yang tinggi untuk mencapai sesuatu dengan sebisa-bisanya, sebaik-baiknya. Pertanyaan, kita apakah sudah seperti itu? Hal ini muncul karena tadi ya, yang dikirim oleh teman kami yang bikin film dokumenter tadi. Ada satu pemandangan yang bagi saya sampai sekarang tetap termelo-melo, ya, sangat teringat. Itu karena kami datang sebagai umat Buddha, Bu Sosro sendiri juga umat Buddha, jadi kami disambut oleh kepala sekolah dan anak-anaknya itu. Menarik sekali bagaimana Bu Sosro datang, wah anak-anak peluk-peluk gitu ya. Luar biasa. Untuk sampai pada level kecintaan seperti itu saya, wah luar biasa Bu. Kami disambut oleh satu pertunjukan. Bisa bayangkan, tunarungu, pertunjukannya itu musik. Baca puisi. Kami yang berada di ruangan itu semuanya nangis gitu. Karena melihat bagaimana anak-anak ini berjuang untuk menyanyi meskipun blero-blero, tapi usaha yang dilakukan untuk belajar keringat darah air mata untuk sampai kasihku kepada beta, misalnya seperti itu.
Jadi do re mi juga nggak keruan, tapi untuk sampai pada bisa berirama, itu kayak apa perjuangannya? Kita baru berjuang dikit aja udah angel, moh, wegah, raiso. Mereka seperti itu. Sampai rasanya tuh seperti tertampar-tampar gitu ya. Ini loh guru kita untuk usaha yang segini besar. Untuk sampai pada itu. Kita mungkin jauh lebih hebat. Tapi usaha yang kita lakukan untuk mencapai lebih hebatnya ini seberapanya anak-anak itu. Yang serem lagi ada seorang anak yang menyampaikan puisi. Merasa berterima kasih pada para gurunya. Puisi loh. Nanti saya bacakan puisi di akhir ini. Itu segininya apa yang saya dengar di situ. Misalnya, kepada merinding ya. Kita nggak ngerti dia ngomong apa. Kita nggak ngerti. Sesudah itu baru kita diberi teksnya. Baru mudeng, oke mau ngomong kepada guru. Dengan sabar engkau mendidikku. Wah kita ini merinding gak karuan. Dan yang menarik, saya nggak pernah lupa adalah begitu dia sudah menganggukkan tanda selesai, dia masih ngomong sama gurunya. Saya tanya, dia ngomong apa sih? Dia ngomong masih ada kesalahan dari puisinya itu. Saya batin, Dian, salah di mana saya nggak tahu. Wong buat kuping saya semuanya tidak ada artinya toh, kecuali kita baca teks toh. Tapi dia ngerti, aku tadi salah di situ. Introspeksinya kayak gitu tuh Ibu Bapak Saudara-saudara. Pertanyaan, seberapa toh kita ini introspeksi dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa toh kita ini tahu level yang harus atau yang bisa kita capai? Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak yang katanya cacat fisik, katanya cacat mental. Kalau kita mikir, apa bukan yang cacat itu kita toh? Tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Apa enggak kita ini yang cacat toh? Tidak punya introspeksi pada apa yang kita lakukan, karma kita lewat fisik, ucapan, dan pikiran. Apa bukan kita toh yang cacat? Tidak bisa menuntun diri ke arah yang benar. Apa bukan kita ini toh yang cacat? Maka muncul satu kesadaran. Waktu itu keluar dari SLB itu, saya ngomong sama teman-teman, masih dengan nangis itu ya. Pokoknya aku mulai hari ini sumpah nggak mau mengeluh. Apapun yang aku alami, kesulitannya seberapa toh dibandingkan anak-anak itu. Nggak ada segininya. Mereka aja perjuangannya masih kayak gitu. Masih mikir, aku tadi salah. Segitu kehebatan mereka ngomong secara fisik. Katanya difabel. Seberapa kita ini sebenarnya secara fisik juga difabel sih. Kita malas. Kita lihat orang butuh dibantu ya nggak dibantu. Wegah menyat. Kotor nyapu ya wegah. Ruangan ini nggak dirapikan, padahal bisa dirapikan misalnya. Wegah. Apa nggak kita ini cacat fisik?
kamar kena debu, nggak dibersihkan, sampai bisa ditulisi ini kotor. Wena kalau ngomong, kuwi nek dikei kacangnya tukul karena punya tanah. Apa enggak kita nih fisiknya cacat toh? Mental. Waktu lihat film dokumenter yang kita terima beberapa hari yang lalu. Judulnya Misteri Penciptaan. Menarik sekali. Film itu dibuka dengan satu narasi, ceritanya, aku juga bertanya-tanya kenapa dilahirkan dalam kondisi seperti ini. Ibu Bapak, kalau kita melihat sekeliling, mungkin kita ngerti 1-2 keluarga yang punya anak-anak cacat mental. Kalau kita melihat teori penciptaan, sepertinya ada yang salah dalam produk penciptaan itu. Kok ya diciptakan seperti produk gagal, produk yang rodo gagal. Kalau kita bilang dunia industri, barang apa? BS, benar. Reject. Bagaimana dengan manusia? Saya beruntung terlahir di keluarga non-Buddhis. Jadi amat kental berurusan dengan penciptaan. Lalu kita ini dikatakan, kita ini ciptaan, hasil penciptaan, kita punya, kita ini ciptaan. Puluhan tahun, 40 tahun saya erat melekat dengan ide penciptaan. Sampai tahun 1992, saya mengenal Dhamma, saya kaget bahwa di dalam ajaran Buddha tidak ada teori penciptaan itu. Kaget saya, loh, nggak ada. The question doesn't arise, katanya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu tidak akan muncul. Sebabnya apa? Karena di dalam ajaran Buddha, sesuatu terjadi karena sebab. Saya hapus ya. Jadi saya beruntung mengenal pola pikiran yang berbeda. Dikatakan sesuatu terjadi karena sebab. Ya ngerti lah. Secara umum ya ngerti lah. Tapi yang menarik ini. Dan sebabnya ini tidak pernah punya cuman satu penyebab tunggal. Jadi Dhamma melihat segala sesuatunya ini bukan karena sebab satu, tapi sebab ini mungkin sebabnya 2000. Saya agak kaget melihat teori ini. Waktu itu kebetulan saya sedang belajar di Singapura bersama dengan Wena 94, 95, 96, 97, 98 itu setiap tahun
Wena dan saya pergi ke Singapura untuk belajar short courses tentang Dhamma. Waktu saya pertama kali dikatakan itu, saya kaget. Saya kan tukang tanya ya. Saya ngomong, then who created something? Siapa yang menciptakan sesuatu? Kan mesti ada pencipta. Dia ngomong, itu nggak logis. Penciptaan dengan satu penyebab tunggal itu tidak logis. Terus profesornya nunjukin saya ini loh, pensil. Who created this pencil? Saya ngomong, manusia. Siapa yang menciptakan pensil? Oh, saya pintar, saya ngomong manusia, kan gitu ya. Dia ngomong, nope. Saya bingung, hah? Bukan. Pensil ini kalau kamu lihat, dia ngomong, ini ada timahnya. Apa namanya? LED, benar ya? Ada timahnya. Ada kayunya, ada catnya. Siapa yang menciptakan? Manusia. Nope. Manusia itu cuma salah satu dari sekian banyak proses sehingga ini ada. Timah itu dari mana? Tambang lah. Betul ya? Yang nambang siapa? Manusia lah. Manusia nambang pakai apa? Alat lah. Alatnya dari apa? Besi lah. Ada apanya lagi? Manusia untuk ke sana butuh apa? Ya makan lah. Jadi diurut gitu banyak banget. Benar enggak? Untuk bisa menambang butuh apa? Ya udaranya harus bagus lah. Kalau sampai banjir ya mereka mati lah. Terus. Sekarang kayu. Kayu dari mana? Dari pohon lah. Pohon ada di mana? Ya di hutan lah. Untuk bisa hidup dari mana? Ada mana? Ya ada sinar matahari lah. Ada unsur tanahnya, ada unsur air, ada unsur segala macam. Cahaya, cuaca. Untuk dibikin di pabrik butuh apa? Mesin lah. Mesin yang menciptakan siapa? Manusia. Enggak, itu cuma salah satu unsur. Jadi di situ saya kaget karena penyebab tunggal itu tidak dikenal di dalam konsep agama ajaran Buddha. Kenapa? Karena segala sesuatu itu berproses. Dan dalam proses itu titik-titiknya tuh banyak banget. Itu ya. Kalau kita ingat zaman SMP, apakah yang disebut garis? Perpanjangan dari suatu titik, kan gitu ya. Ini ada garis, titik sama titik garis. Tapi kan sebenarnya kan garis ini pun titiknya rengket gini loh. Terus kita ngomong garis. Sebenarnya ini kan titik yang gedenya kalau dibanyakan dalam komputer, suara loh. Suara itu kan gitu ya. Itu kalau di gitu, ini masih terdiri dari. Jadi segitu banyaknya sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain. Wah, itu benar-benar bagi saya benar-benar revolusi pikiran. Habis itu saya mikir, ini berarti satu kesombongan manusia. Aku mencipta. Habis itu saya mulai berpikir, copyright. Copyright itu apa? Hak cipta. Copyright. Ada orang yang usil ngomong, buku yang aku tulis ini tidak usah memakai copyright. Tidak usah memakai copyleft. Dicekakar kayak gitu ya. Copyright. Ini right ini bisa berarti hak. Tapi bisa berarti kanan. Jadi dia ngomong copyright dan copyleft. Ini kiri. Kenapa? Karena kalau kita pikir untuk dia bisa menulis buku, siapa yang menulis? Sebenarnya bukan cuma satu unsur doang. Bisanya dia nulis tuh siapa yang ngajari A, B, C, D, E, F, G. Guru kan? Guru belajarnya dari mana? Ya dari gurunya lagi. Salah.
Guru bisa ngajar itu kan ada sesuatu yang diajari. Siapa yang menciptakan A, B, C, D, E, F, G? Siapa ya? Itu aja jurus sudah 2000, ketemu 2000 penyebab. Karena kita ini cuma hubungannya dengan kapitalis, semuanya duit, maka kalau copyright itu ada unsurnya dapat royalti, gitu ya. Benar. Urusannya dengan duit. Maka nggak begitu salah kalau sekarangnya dia ngomong, saiki wong rawat di karo Gusti Allah. Gusti Allah saiki iki duit kok. Tuhannya manusia sekarang ini adalah uang. Ya kelihatannya ya ada benernya juga. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa manusia itu terlalu sombong untuk mengatakan dia itu pencipta tunggal. Apa itu kesombongan? Moha. Serem ya? Semelengeren juga. Nah, melihat ini misteri penciptaan. Sempat teng-tong sama yang Bu Nini dan Pak Mahar. Melihat itu, yang muncul dari pikiran saya justru sesuatu yang bukan misteri penciptaannya, tapi melihat karma lampaunya. Karma lampau apa yang mereka miliki sehingga kok beruntung terlahir di alam manusia, tapi tidak able, tidak normal, tidak mampu, tidak komplit. Kalau orang Jawa ngomong kurang sak strip atau kurang sak on. Apa yang menyebabkan mereka ke sana? Nah, yang menarik, Bu Nini ini ngomong, bener ya, makanya mumpung awake dhewe iki iso kebetulan kita masih hidup, masih katakan normal, mesti harus hati-hati berkarma, hati-hati melakukan sesuatu, hati-hati bertindak melalui fisik, ucapan, dan pikiran. Maka kemudian kita lihat di dalam kehidupan ini, kondisi orang-orang di sekitar kita, termasuk kondisi kita, apa enggak sebenarnya merupakan satu warna yang unik? Itu ya. Kondisiku sebagai manusia berada di lingkungan seperti ini, itu unik, punya aku sendiri gitu. Nggak bisa dibandingkan persis sama dengan Adi. Kami hidup bersama. Ada di Kaputran, 3 orang putra-putra selibat, dan Kaputren, putri-putri yang cantik jelita elok rupawan. Tempatnya bersih. Kalau yang Kaputran walahu alam. Meskipun kami ini hidup bersama, tapi masing-masing ini berada dalam pulaunya sendiri-sendiri. Baru kemudian membentuk satu kelompok kapal karma yang sama, misalnya begitu. Maka kalau kita lihat, sama-sama terlahir sebagai manusia. Sama-sama berada dalam kondisi kelihatannya satu lingkungan. Sama-sama punya profesi guru. Sama-sama belajar, bekerja, berjuang. Adi itu meja komputernya cuman 2 meter, 1,5 meter. Tapi sering basah itu, barangnya sering ditempatkan meja saya. Kurang ajar memang. Ya. Tapi tetap kita semua melakukan karma untuk perjalanan hidup sendiri-sendiri. I was born alone, I will die alone. Saya lahir itu sendiri dan saya akan mati sendiri. Aku, I live my own life, I die my own death. Aku nih jalani uripku dhewe, jalani matiku dhewe. Nah, perjalanan karma ini loh
yang menentukan, kalau kita masih ingat, dari gelap menuju terang, atau dari terang menuju terang, atau dari gelap menuju gelap, atau dari terang menuju gelap. Gitu ya. Kalau ini terang, ini gelap. Ini kan tetap jalaninya sendiri-sendiri toh. Situasi podo. Katakan kita berada dalam situasi terang dong. Kita nggak kurang apapun juga. Istilahnya dulu. Tidak kurang suatu apa. Kalau orang kuno ngomongnya gitu. Tidak kurang suatu apa. Saya katakan terang. Nah, terus aku mau apa? Aku mau ke terang atau aku mau ke gelap? Secara umum kita ngomong, amit-amit, jangan sampai aku ke gelap. Kan gitu toh. Nggak ada tuh orang, ayo ke gelap. Nggak mungkin, mesti aku pengen terang. Amit-amit, aku. Tapi, meskipun kita kepengennya ke terang, meskipun kita tidak pengen ke gelap, apa iya toh? Apa iya toh yang kita pengenkan ini kita lakukan dalam langkah-langkah yang menuju ke terang. Titik-titiknya ini loh. Kita ke sana atau jangan-jangan meskipun kita ngomongnya pengen ke terang, tapi sebenarnya kita ini menuju runtuhnya kemanusiaan kita. Serem. Maka saya cari-cari Dhamma itu ada enggak ya pelajaran tentang supaya aku tidak runtuh, supaya aku tidak menuju kegelapan, itu aku harus mewaspadai apa saja. Mewaspadai apa saja. Karena apa? Karena kalau kita enggak waspada, kita enggak hati-hati, kita enggak penuh perhatian, itu jangan-jangan kita ini menuju ke bawah. Runtuhnya kemanusiaan saya. Hebat ya, ajaran Buddha tuh, aduh, guru saya, dosen luar biasa, Bu Susan, itu kalau menganalisa Dhamma, makanya tiap kali kalau dia dengerin, kita nunggu-nunggu nih, dia mau komentar apa, itu merupakan ajaran yang komparasi perbandingan antara psikologi barat, psikologi timur, beliau canggih soal ini. Nah, keruntuhan manusia yang diajarkan oleh Sang Buddha itu kalau kita waspadai, ya semoga kita tidak melakukan hal-hal ini. Di situ disebutkan ada 12 poin. Supaya kita jangan runtuh, waspadai 12 poin ini. Siap dengerin? Ya, menarik sekali karena saya pikir waktu saya baca itu, saya renungkan juga bagaimana perilaku saya, bagaimana karma saya, bagaimana tindakan saya melalui fisik, ucapan, dan pikiran harus jauh dari yang 12 ini. Mari kita lihat bersama. Mohon maaf ya, ini karena ajarannya pada waktu itu patriarkat ya, perempuan itu rendah gitu, enggak begitu kocak gitu ya. Maka kalau terjadi perselingkuhan biasanya yang selingkuh yang laki-laki gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan sudah. Perempuan pun bisa selingkuh. Jadi ini tolong dilihat sebagai pada waktu itu. Nomor 1 adalah manusia itu runtuh kalau mulai pemikiran yang salah. Sehingga kebenaran ini malah justru dibenci. Misalnya apa? Yang sepele dan yang mungkin amat sangat penting sekali adalah kebenaran tentang karma. Apa yang kamu tanam itu pula yang kamu tuai. Kalau kita tidak memahami itu malah segombal. Urip yo kudu ngumbar mumpung iso.
bagaimana kita menuju pada kebijaksanaan dan kehati-hatian supaya kita ini punya kewaspadaan. Mau aku. Wes kuwi elek kuwi. Hanya kan nyenengke iya tapi ora bener. Ya. Jadi bagaimana kita ini memiliki kebijaksanaan untuk meskipun sulit, mari kita berjalan pada jalan yang benar. Jangan ngeyel, jangan sulit dinasihati, jangan punya kecenderungan ke arah yang tidak benar. Itu orang-orang yang sulit dinasihati. Jadi ya menuju ke bawah. Jret. Maka tadi nomor 2, kita harus bahagia karena beruntung kenal Dhamma. Dhamma itu artinya kebenaran. Jadi menarik sekali. Kembali di Singapura, saya tanya sama profesornya, kalau ada ajaran Dhamma yang tidak benar, karena definisinya benaran itu sebenarnya ada 3 ya. Sesuai dengan kenyataan, realitasnya gimana. Yang kedua, ditopang oleh bidang-bidang ilmu yang lain. Jadi kalau tidak ditopang oleh ilmu yang lain, gugurlah itu sebagai satu kebenaran. Gitu ya. Tidak sesuai dengan realita, gugurlah itu sebagai kebenaran. Dan supaya ini benar-benar bisa dipakai, harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, percuma dia sebagai kebenaran. Maka pertanyaan saya, Prof, kalau itu tidak benar, sesuatu hal Dhamma yang diajarkan Dhamma itu tidak benar, terus gimana? Gampang sekali profesor jawab, kalau ajaran ada sesuatu dalam Dhamma itu yang tidak benar, maka itu bukan Dhamma. Gugur dia sebagai Dhamma. Selesai. Bandingkan dengan kalau kita ngeyel, pokoknya itu benar. Kalau tidak sesuai dengan realita, tidak ditopang oleh disiplin ilmu yang lain, dan tidak bermanfaat, gugurlah dia sebagai kebenaran. Aduh, lumayan. Kenal Dhamma. Nyadari, baru saya nyadari, orang-orang yang dengerin Dhamma di sana ini sudah hampir setengah tahun juga. 5 bulan lebih mungkin ya. Kok ya masih dengerin ya? Lumayan. Imbuh ya. Ada tambahan ilmu kebenaran. Paling tidak ada perbedaan dalam pola pikir dan ini luar biasa. Nomor 2. Manusia ini mengalami keruntuhan kalau kita salah pergaulan. Bergaul dengan yang jahat dan yang tidak bijaksana. Benar ya? Pergaulan yang tidak beres itu membawa keruntuhan bagi akhlak kita. Membawa keruntuhan bagi keluhuran kita. Celakanya banyak sekali pergaulan yang tidak benar. Apalagi dengan sekarang adanya apa? Teknologi. Bleng. WA group. Medsos. Itu pergaulan yang jahat dan tidak bijaksananya banyak apa enggak? Wah, itu harus benar-benar dipilih itu. Yang bermanfaat, yang benar-benar ditopang oleh ilmu-ilmu yang lain, seberapa banyak. Tapi kebanyakan orang, aku kesepian, aku butuh lingkungan. Waduh, lah kalau lingkungannya jahat, lingkungannya tidak bijaksana, apalagi anak-anak kita, belum punya cukup kebijaksanaan, piye dia tidak runtuh. Waktu kemudian menjadi dewasa. Serem ya. Hati-hati dengan pergaulan. Tapi itu rupanya tidak hanya anak-anak saja. Orang tua juga seringkali salah pergaulan. Apalagi kalau ditopang dengan pandangan salah
bahwa kita ini harus bergaul di kalangan elit. Karena kita kaya harus bergaul dengan orang-orang kaya. Ya, seperti apa itu? Pemisahan bukan berdasarkan pada bajik atau bajing, tapi kaya. Karena kita levelnya segini, kita harus berada di level yang tinggi itu. Bajik atau bajing, walahu alam. Itu meruntuhkan. Aduh, lumayan. Teman saya tidak banyak, tapi baik-baik. Itu ya, Pak Adi punya teman saya, baik. Saya punya teman Pak Adi, baik. Gitu ya. Aduh, lumayan. Tidak runtuh sebagai manusia. Apalagi kalau saya salah, saya sering dinasihati sama Adi. Tapi Adi tidak pernah salah, jadi saya sulit menasihati Adi. Gitu ya. Oke, 3. Yang nomor 3, 1, 2, 3. Kita ini akan runtuh kalau punya kebiasaan buruk yang berkenaan dengan energi yang tidak kita pakai. Energi yang tidak kita kobarkan. Suka tidur, padahal kalau mati ini kita tidurnya lama banget ya. Tojwe, banyak bicara. NATO, apa itu? No action, talk only. Nggak ada tindakannya, cuma ngomong doang. Runtuh. Belum lamban, marah. Energi dikobarkan untuk marah-marah. Runtuhlah kita. Kebiasaan buruk ini benar-benar harus kita waspadai, introspeksi tadi. Aku salah di bagian itu tadi. Karena kalau kita merasa benar terus, ya kita nggak akan maju. Bisanya kita ini maju karena kita menyadari ada kesalahan atau ada sesuatu yang sebenarnya bisa diperbaiki. Tanpa itu kita runtuh. Jadi mari kita lawannya rajin. Lawannya banyak berkarma baik. Lawannya apa? Suka membantu dan sebagainya. Pokoknya obah, geregah gitu ya. Yang nomor 2, lawannya apa? Kita bergaul dengan yang baik-baik, yang bijaksana. Lawannya yang nomor 1 apa? Kita ini ikut pada kebenaran jalan Dhamma. Kalau kita tidak mengikuti 1, 2, 3 ini, melainkan melakukan lawannya, kita pecinta Dhamma, kita bergaul secara benar, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, bahwa di Sabda Manggala kita naik. Tidak runtuh. Itu ya 3 ya. 4. Ini hubungannya sama. Menarik, saya waktu lihatnya ada beberapa poin yang hubungannya dengan ekonomi, hubungannya dengan duit, hubungannya dengan kemampuan mampu secara ekonomi, tapi melupakan orang tua. Orang tuanya kekurangan, seperti malin kundang. Dia malu punya orang tua miskin seperti itu, jadi dia menyangkal. Sopo ya kurang kenal. Padahal itu orang tuanya sendiri. Jadi runtuhnya manusia itu bisa karena kalau orang Chinese ngomongnya bohao, tidak uhao, tidak punya bakti, tidak punya welas asih. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat orang tua itu saya juga mengenaskan. Orang tua itu kalau sama anak kadang-kadang kan, aduh, aku ramangan rapopo anggar anakku mangan gitu ya. Tapi juga ada loh orang tua yang pokoknya aku mangan, anakku mati ya ben. Tetap ada seperti itu ya. Tapi secara umum kita katakan orang tua itu mencintai anak jauh melebihi anak mencintai orang tua. Orang tua itu mikirkan anak jauh melebihi anak mikirkan orang tua. Maka kalau kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, jangan lupa
Ngajarin anak supaya supaya punya bakti, mikirkan orang tua. Kenapa? Dengan cara seperti itu kita mengajar mereka untuk tidak runtuh. Serem loh, kita maunya anak kita nggak runtuh. Tapi karena kita tidak mengajar, tidak mendidik, tidak menata untuk landasan kebiasaan yang baik, maka sama saja dengan kita meruntuhkan kemanusiaan anak-anak itu. Jadi bagi kita-kita yang mampu, jangan lupa mikirkan orang tua. Kalau orang tuanya sudah lebih kaya, ya alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, bawatu sama manggalang, sudah kecukupan ya syukur. Tapi kalau tidak, jangan lupa menopang. Gitu ya. Lumayan. Aku nggak punya orang tua, jadi nggak usah nopang. Kan bisa nopang yang lain, gitu ya. Kadang-kadang yang namanya orang tua kan bukan cuma kandung, ya. Orang tua bisa segala macam. Saya tadi pagi baru ngomong-ngomong sama seorang dokter, pasangan dokter, itu teman sekelas dulu. Keluarganya banyak, membantu keluarga saya waktu masih miskin. Saya bel dia, iya kabarmu? Suaminya barusan meninggal masa COVID ini. Yo sampai apa ya? Terus saya tanya, gimana masa-masa terakhir suaminya yang juga spesialis? Dia ngomong KPHP. Jadi dia punya anak 2, satu di Australia, satu di Singapura. Waktu bapaknya ini meninggal, sebelum ayah meninggal ini, si ayah sudah pesen sama istrinya, ya teman saya itu. Nek aku wis reneng, bocah-bocah jangan boleh pulang. Semuanya pakai Zoom saja. Karena ini COVID ini repot. Setengah mati. Jadi dia disuruh ke rumah sakit opnam, wah aku mati ini gara-gara COVID mau ngasih rokok. Jadi dia tetap bertahan di rumah, dan keuntungannya karena ini orang banyak berbuat kebaikan ya, dia tidak menderita gitu. Jadi sampai titik-titik terakhir, seminggu sebelum dia meninggal, katanya teman saya ini, minggu isi aku ndelok, waduh itu ora bener gitu. Karena sudah mulai nggak doyan mangan dan sebagainya. Yo tunggu opnam boy. Tapi dipaksa-paksa akhirnya mau. Dan di dalam perjalanan ke rumah sakit itu aja masih dia jalan naik mobil, itu dia masih naik mobil. Sampai di rumah sakit ya dia jalan opnam itu. Di opnam seminggu ya dia tetap ngajar pakai Zoom. Luar biasa ya. Sampai titik terakhirnya dia tetap banyak membuat kebaikan. Nah yang menarik kemudian meninggal, dia meninggal dalam posisi yang bagi saya itu indah ya. Dia sendiri ngomong, apik banget itu, luar biasa. Dia bukan Buddhis. Jadi dia ngomong, aku selalu mendoakan nek kui si Han iki pergi, istilahnya kan pergi gitu ya. Itu jangan dalam kondisi kesakitan. Semoga dalam kondisi memuji namamu gitu. Nah ini benar, pada waktu terakhir dia lihat sudah drop, waduh itu wis dalam detik-detik terakhir dia bel anaknya, dua-duanya langsung doain gitu. Set turun tekanan darah, terus langsung mati gitu. Dan yang sangat menarik adalah karena pesennya anak-anak nggak boleh pulang, ya udah doakan aja dari jauh. Yang di sini, ini kebetulan di Semarang, si teman saya ini namanya juga Lani, dia tidak punya siapa-siapa. Tapi dia ngomong kabeh rampung dengan baik. Hebat banget. Aku punya 72 residen, karena dia juga ngajar. Jadi residen dokter-dokter yang mau jadi spesialis dia. Kalau residen gitu ya, atau yang mau jadi dokter gitu ya. Itu yang membereskan semua. Jadi katanya anak kandungnya ngomong, Mah, Mama itu nggak punya anak deket.
anaknya cuma 2, jauh. Tapi di dekatnya mama punya 72 anak. Bagus ya. Jadi 72 ini yang sudah yang beresin semua. Sampai di sebelah peti matinya pun itu 72 anak ini yang mengatur sehingga itu residennya. Jadi yang namanya orang tua tuh yang namanya anak itu sebenarnya enggak usah anak kandung atau orang tua kandung. Kalau perjalanan samsara kita lihat siapa tahu orang yang belum pernah jadi relasi kita itu rasanya kok jarang gitu ya. Kita bisa ketemu itu dulu mungkin tukang sapu. Saya tukang sapunya Adi katanya, ya Ben. Apa? Aku binatang peliharaannya Nana, ya Ben. Jadi intinya adalah semuanya itu berkutak ya. Kelihatannya kita pernah jadi orang tua, kita pernah jadi anak, kita pernah jadi guru, kita pernah jadi murid, kita pernah jadi tukang sapunya, ada segala macam. Kita pernah jadi binatang peliharaan. Runtuhlah kita kalau kita tidak mau membantu. Meskipun mampu. Itu ya. Nomor 5. Ini banyak terjadi nih ya. Orang-orang goblok yang bisa ditipu oleh orang-orang palsu. Misalnya apa? Uang bisa digandakan. Kok ya banyak yang kapusan itu loh. Ya. Jadi orangnya ini ya sudah moha, sok, senang dipuji, cari nama. Korbannya ini lebih goblok lagi. Tapi tentu karena juga moha, lobanya sampai selangit. Banyak ya kasus-kasus dibohongin oleh orang tipu, katanya sakti, katanya suci, katanya ini itu. Runtuhlah dua-duanya kan gitu. Yang menipu ya pasti runtuh, tapi untuk bisa tertipu itu juga pasti dia cari jalan keruntuhan. Aduh, next nomor 6. Nah ini 46 ini mirip ya hubungannya sama orang yang pelit, yang egois, kaya tapi dinikmati sendiri. Makanya dalam COVID ini menarik sekali banyak orang yang kelimpungan karena mempertahankan pola hidup yang nun jauh di sana, naik-naik ke puncak gunung, terus piye? Tapi tetap masih mau di sana. Contohnya apa? Harus pergi ke salon, harus pergi ke apa? Mandi apa? Sulam alis, apa? Pedicure, manicure, nyambung rambut, terus apa? Aduh banyak. Saya mikir-mikir, mbok timbang mbok ngkei anu ya sembako sama orang-orang yang enggak punya. Udah. Aku pengen kelihatan cantik, aku pengen kelihatan wah, aku tetap melihat wow, meskipun itu barang utangan. Haya, runtuhlah dia sebagai manusia. Memang. Next. Nah ini menarik. Orang yang merasa dirinya tinggi, karena aku kan keturunan Brahmana, aku kan keturunan keraton, aku kan darahnya biru. Jadi kalau dia kecelakaan diisi sama tinta, ya, karena darahnya tidak merah. Aku kan hebat karena aku kaya, aku kan hebat karena aku tinggalnya di lingkungan yang elit. Sehingga akibatnya dia memandang rendah orang lain. Itu malah jadi rendah beneran. Makanya kalau di Alkitab itu ada siapa yang meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Persis sama dengan ini. Kalau kita maunya memandang diri tinggi, memandang orang lain rendah, di titik itu sebenarnya dia sudah mulai masuk ke dalam keruntuhan. 8. Ini tadi yang saya katakan, mohon maaf ya, karena ini apa namanya patriarkat ya, sekian ribu tahun yang lalu. Jadi kalau orang laki
sukanya main perempuan, mabuk, judi, dan boros, ya dia otomatis runtuh sebagai manusia. Secara ekonomi pun runtuh. Menurut Jayaprana, Jamu Jago, Jayaprana ya, Jaya Suprana ya, saya pernah baca artikel yang ditulis dia ngomong bahwa laki-laki itu memang lebih goblok daripada perempuan. Berapa banyak orang laki-laki yang jadi miskin karena diporoti sama perempuan, dan berapa banyak perempuan yang jadi miskin diporoti laki-laki. Kelihatannya tuh gampang dirayu. Laki-laki itu lebih gampang dirayu. Jadi diporoti itu gampang itu ya. Perempuan memang ciamik. Kalau pas beres, kalau nggak beres ya cilaka gitu ya. Hati-hati, jangan ini. Hubungannya dengan apa? Mengumbar nafsu. Nah, ini mengumbar nafsu ada beberapa. Next. Mengumbar nafsu ini selain dengan urusannya dengan main perempuan, ini juga pelacuran. Jadi nafsunya dan seksual. Ini sudah runtuh lah. Kenapa? Keluarganya sendiri pasti harmoninya hilang. Terus anak-anaknya harmoninya hilang. Jadi runtuhnya cepat banget loh. Nafsu birahi, nafsu seksual, nafsu jasmani itu gampang meruntuhkan manusia. Makanya untunglah dengan COVID ini kelihatannya jalan menuju 89 ini agak tertutup karena tidak gampang ketemuan, gitu ya. Next please. Sami mawon ya, nafsunya ini. Ini saya kapan itu ketemu sama orang yang mengabarkan si Pak Sopo gitu tuh mati. Loh, kan barusan menikah tuh. Jadi dia sudah duda, terus menikah. Saya dapat kabar meninggal. Saya kan, loh, nggak salah kelihatannya saya baru dengar dia menikah. Lah yo justru kui. Karena dia sudah tua, menikah dengan anak yang usianya di bawah usia anaknya. Nah mungkin ini sudah tua kawin dengan yang muda, tidak kuat secara seksual mungkin sehingga dia runtuh. Tapi seandainya pun tidak, hidup kecemburuan. Makanya runtuhlah harmoni ketenang seimbangan dia. Logis ya. Jadi kita punya berapa? Sudah 3 ya. Betul? Main selingkuh gitu lah. Terus melacur. Terus ini menikah dengan yang nafsunya masih membara. Isinya cuman keruntuhan. Next. Ini hubungannya juga dengan kalau kita ini mau mati, misalnya saja, terus atau kita mau pensiun, terus kita lengser, tentu saja ngangkat orang yang menggantikan saya. Kalau saya memang percaya dan memberi kuasa pada yang suka menghamburkan orang, maksudnya salah milih orang, salah percaya orang, tidak peduli itu anak sendiri atau kerabat sendiri, runtuhlah kita. Segala yang sudah kita perjuangkan, misalnya kita punya sampai kerajaan, industri segala macam, hancur juga. Untungnya saya dan Wena bikin surat wasiat yang dipercayai itu Endang, Eko, Adi tidak menikah, Rudi juga tidak menikah. Kelihatannya bisa dipercaya. Bisa apa enggak? Kok gini ya? Saya jadi ragu. Tapi idenya adalah kita harus hati-hati untuk tidak runtuh. Karena itu yang dipercayain itu kalau juga menyalahgunakan itu juga runtuh. Yang terakhir. Ini saya paling senang ini. Karena ada kaitannya dengan banyak fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Pengennya tuh
luar biasa, cita-citanya tinggi, ngomong pinter, muluk-muluk bagus. Tapi wah, gitu. Istilah saya wah, kalau dengar dia kita wah. Tapi kalau lihat perilakunya, apa yang dia lakukan, tidak mengarah pada apa yang api-api tadi. Jadinya, wow. Banyak sekali, ambisinya tinggi. Tapi sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk meraih di situ. Jadi apa? Tidak tahu diri. Jadinya apa? Over PD. Kita kan butuh PD ya, percaya diri harus bagus ya. Tapi kalau over, jadi tidak realistis, biarlah gede empiak, kurang cagak. Seperti yang dulu pernah kita temukan. Kalau kita ini tidak sesuai dengan kenyataan, habislah. Celakanya ini, celakanya sebenarnya nomor 12 itu bisa berarti 2. Karena bisa dia ini berambisi rendah, tapi sebenarnya kemampuannya tinggi. Bisa nggak terjadi? Jadi nggak pede gitu loh. Kurang pede. Menurut saya dua-duanya juga tetap saja runtuhlah dia. Kenapa? Misalnya gitu ya. Kalau ini jelas ya, berambisi tinggi tapi nggak mampu. Akibatnya masih stres lah. Nanti utangnya numpuk-numpuk lah gitu ya. Aku mau bikin sasana boxing. Oh, kamu boxing aja enggak ngerti. Tapi itu untungnya banyak. Aduh. Yang dipikir cuma untungnya banyak. Lah aku ini mampu pora. Itu bisa dianu, tapi itu untungnya banyak. Berapa banyak orang yang untungnya banyak, tidak ngerti bahwa dia tidak mampu nangani itu. Ambiar. Belum sampai pindah alam, ambiar di sini. Tapi kalau yang kedua tadi yang saya pikirkan, ambisinya rendah, tapi sebenarnya kemampuannya tinggi banget. Dia ketakutan karena PD-nya kurang, jadi dia tidak bisa melihat hebatnya dia sendiri. Dia ngomong, aku iso, aku mampu, aku ki sopo. Gitu tuh sering kali kalau orang amnesia, lupa diri, aku ki sopo, embuh sopo, gitu. Sertifikat kelahiran kan harus gitu ya. Saya katakan yang nomor 2 ini juga berbahaya. Kenapa? Karena hidup ini itu pindah alam nih loh. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang lahir sekarang ini tidak pede. Sebenarnya dia mampu tapi ada kesempatan, "Mah, aku takut." Aduh. Ini hasil dari apa coba? Kalau saya pikir ini pasti kehidupan lampaunya. Dia kurang mengobarkan semangat. Dia kurang membuat dirinya itu berjuang, bertumbuh, berkembang. Sehingga dia lahir lagi, dia bawa kebiasaan. Mah aku wedi, dikit-dikit takut. Mah aku ora mampu. Lho aku kira pinter. Ora, kuwi cuman beruntung lebih itu. Mbok kowe nyoba, mah aku nek salah. Salah ya enggak apa-apa. Mah orang lain aja. Loh piye toh? Mbok ya saya ini diganteng nih. Gama di sana sudah hampir setengah tahun nih. Enggak jangan Tuhan. Adi nyengir-nyengir karena dia tahu bahwa dianya ini agak tidak tahu diri. Karena harusnya dia bisa. Dia lebih hebat dari saya. Tapi kalah nekat sama saya. Jadi sama-sama pentingnya kita ini kenal realita. Ya lumayan saya ya bisa dikit-dikit lah. Tapi pasti bisa lebih baik nanti kalau saya belajar. Kan lain toh dengan nanti kalau salah. Kapan tuh saya lagi sebel sama Adi, kita bicarakan dia pakai alasan pinter S2 aja the best graduate kan gitu. Dia kata lo ini kan panggungnya Cilan. Aku ngomong coba lihat tuh dalam pikiranmu. Kamu ini cuman malas 1, 2. Itu cuman moha karena kamu takut kalau kelihatan jelek. Enggak. Ya coba periksa lah. Kalau kamu nanti salah gimana? Kalau kamu nanti tidak hebat, kelihatan hebat gimana? Enggak. Saya pikir penting bagi kita untuk
tahu level kita sekarang dan berjuang untuk meningkatkan diri. Karena kalau tidak, kita runtuh. Kenapa? Lahir lagi nih loh. Lahir lagi masih membawa kebiasaan seperti itu. Maka kalau saya bilang, saya ini pasti kehidupan lampau. Itu sudah menata, menyusun fondasi untuk tekadnya besar, semangatnya besar, uletnya besar. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Nah sekarang orang lain sudah menyerah, saya belum menyerah tuh. Dikatakan sama salah satu teman saya, lah aku ini urat kawat, balung besi, rai gede gitu. Uratnya kawat, tulangnya besi, wajahnya rai gede. Maksudnya enggak tahu malu itu, jadinya maju gentar gitu. Tapi saya pikir pasti dalam kehidupan lampau saya sudah seperti itu. Makanya mengenal teorinya 12 ini sebenarnya mau saya grupkan gitu ya, tapi saya pikir udahlah urutannya saya ambil aja. Cuman nanti kita bisa lihat bahwa misalnya aja kita hubungannya dengan nafsu, seksual, nafsu, jasmani, nafsu, birahi, ada berapa tadi? 4 ya yang berkenaan dengan itu. Jadi ingatnya gampang, hati-hati. Penting bagi kita untuk tahu mengendalikan diri. Penting bagi kita untuk tahu kita ini mau mati. Penting bagi kita untuk tahu bahwa apa yang saya miliki sekarang ini sudah bagus banget. Jangan sampai runtuh. Maka terima kasih sekali bagi Bu Nini dan Pak Mahar yang memberikan produknya antropologi menyoroti tentang manusia yang kebetulan terlahir. Dan kembali kalau saya pikir, siapakah sang pencipta? Ya, kumpulan dari banyak faktor ini bekerja bersama. Pas di situ. Tidak akan terjadi padaku apa yang bukan bagian dari buah karmaku. Maka di dalam konsep Buddhis, kalau sampai saya punya anak yang cacat mental, katakan cacat fisik, katakan begitu, maka saya tidak bisa, Gusti kok aku kudu ngalami koyong ini, saya nggak bisa gitu. The channel doesn't exist. Channel berpikir seperti itu nggak ada. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini anak terlahir sebagai anak cacat. Ya dia buah karmanya dia, nggak tahu ngapain dia dulu kok sampai lahir dengan wadah yang cacat seperti itu. Tapi bisanya dia lahir di tempat saya, itu pasti yang ngepasi gitu. Istilah saya itu saya katakan biasanya H2SO4. Dalam pengertian, oh ini valensinya 2 kali 4, 8. H ini valensinya 1 kali 2, 2. Jadi S-nya ini 8 dikurangi 2, 6. S ini satu unsur kimia ini punya banyak valensi. Tapi untuk dia menyatu dalam jadi ini, itu harus cocok dulu. S-nya harus yang valensi 6. Begitu juga, kok bisa anak cacat ini lahir dalam keluargaku, yaitu pas kudu terjadi seperti itu. Jadi yo wes ayo. Dia sendiri punya karmanya sendiri, punya dukanya sendiri. Aku juga punya karmaku sendiri, punya dukaku sendiri. Wes ayo sebaik-baiknya, sebisa-bisanya kita naikkan, belajar dari cerita yang kita miliki, gimana supaya ini menjadi pijakan kebijaksanaan sehingga kita lebih baik justru karena kita mengalami duka. Kebetulan saya sedang membaca buku yang saya terjemahkan atau bersama dengan ex murid saya tahun 2001. Itu bahan saya untuk minggu depan. Tapi di dalam buku itu ada satu syair yang saya tulis. Ini sehubungan dengan kelahiran yang kebetulan namanya Hung Hung. Kebetulan Hung Hung ini lahir bukan sebagai
difabel. Ya. Jadi saya tulis tahun 2001, 19 tahun yang lalu. Itu saya ucapkan selamat ulang tahun. Kebetulan saya ingat, karena saya tidak pernah ingat ulang tahunnya si A, si B. Jadi kalau Adi ulang tahun, anak ulang tahun, kok aku tidak diselamatin sama Cilan ya? Saya akan katakan, lah salahmu orang ngomong naik ulang tahun, karena saya nggak pernah ingat dengan ulang tahunnya orang-orang. Kadang-kadang ulang tahunnya saya aja lupa, atau kadang-kadang meskipun saya deket banget sama Ci Wena, kadang-kadang, oh ulang tahun ya, itu kalau ada orang lain yang ucapan ulang tahun, baru saya ulang tahun ya. Kalau bagi saya ulang tahun itu cuma untuk melihat aku masih lahir mati. Maka inilah syair yang saya tulis itu. Judulnya Selamat Ulang Tahun. Sahabat muda, kau bilang usiamu 30 tahun hari ini. Aku bilang usiamu amat tak terhingga. Setelah melewati tumimbal lahir yang tak terhitung banyaknya di dalam lingkaran samsara. Namun tak peduli seberapa tuamu, coba kita lihat makna kehidupan kali ini saja. Apa yang telah kau lukiskan pada kanvas kehidupanmu? Mungkin kau cantik. Kebetulan si orang ini cantik ya. Mungkin kau kaya, memang orang tuanya kaya. Mungkin kau pandai, ya memang dia pintar. Mungkin kau sakti, karena dia paranormal. Mungkin kau hebat. Tapi itu cuma makanan sisa, hasil karma baik, kebajikan di masa lalu. Jadi, buat apa menyombongkan semua itu? Ayo, kerahkan segala usaha dan upaya untuk menanam lagi di masa kini. Apa yang bisa kau lakukan? Dengan kecantikanmu, jadilah penerang bagi sekeliling. Dengan kekayaanmu, jadilah penopang bagi sekeliling. Dengan kepandaianmu, jadilah pencerah bagi sekeliling. Dengan kesaktianmu, jadilah penyadar bagi sekeliling. Dengan kehebatanmu, jadilah suri teladan bagi sekeliling. Teruslah melakukan sesuatu untuk Dhamma, maka Dhamma akan melakukan sesuatu untukmu. Teruslah berjuang untuk menjaga kemurnian Dhamma, maka Dhamma akan melindungi setiap langkahmu. Teruslah berjuang meski dengan jatuh bangun sampai tercapai cita-cita. Nibbana, terbebas. Semoga kau bahagia, sehat sejahtera, dan kaya raya dalam kebajikan. Dan semoga dengan segala karya dan kehidupanmu, semua makhluk bahagia dan damai. Klaten 24 April 2001 yang kadang-kadang menyayangimu. Karena kadang-kadang itu orang juga jelai, nanyilki, ya. Jadi yang kadang-kadang menyayangi. Itu 2001. 19 tahun telah berlalu. Kita sudah 19 tahun lebih tua. Ayo, mumpung masih hidup, mari kita jaga supaya kita tidak runtuh, melainkan menuju terangnya kehidupan. May all beings be well, happy and peaceful, and may the best come to us all. Semoga semua makhluk bahagia, sehat sejahtera, damai sentosa, dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.